Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Red Shoes in the Seven Dwarfs. Film satu ini berbeda dari film Snow White pada umumnya. Kita akan diperlihatkan cerita yang berbeda dan juga tentunya menarik dari cerita Snow White yang satu ini. Diceritakan di sebuah negeri dongeng ada seekor naga mengamuk. Untungnya ada 7 kesatria bernama The Fearless Seven atau F7 yang berani melawannya, namun yang mereka kalahkan ternyata seorang penyihir. Jadi sekalian saja dihabisi. Yang membuat si penyihir marah lalu mengutuk F7 menjadi 7 kurcaci gemoy. Di sisi lain, di sebuah istana yang terbengkalai ada seorang nenek penyihir bernama Regina. Dia lagi menanti pohon ajaib untuk menumbuhkan sepatu yang bisa membuatnya jadi lebih mudah, yang sayangnya tidak berhasil. Lalu di malam harinya, seorang wanita bernama Snow White diam-diam masuk ke tempat pohon itu. Ternyata itu ruangan ayahnya dulu sebelum menghilang. Di situ Snow mencari peninggalan ayahnya, yaitu sebuah buku diary, menuliskan kejadian sebelum ayahnya menghilang, di mana ayahnya Snow menikah lagi dengan si penyihir Regina. Namun hidupnya mengalami keanehan setelah Regina membawa cermin pohon ajaib. Jadi daripada anaknya kenapa-napa, Snow diungsikan dari istana. Lalu ayahnya meninggalkan catatan supaya Snow mencari F7 untuk menyelamatkannya. Selesai membaca, Snow sangat tertarik dengan apel yang ada di pohon ajaib. Ia pun memakannya sekaligus mengubahnya jadi glowing. Apesnya Regina masuk, dia sangat marah melihat Snow jadi cantik. Ditambah Snow berhasil kabur menaiki sapu terbangnya. Lalu terbang melewati F7. Di saat yang sama Regina bertanya pada cermin ajaib, siapa yang paling cantik? Cermin itu menampilkan sosok Snow bersepatu merah incaran Regina. Jadi menyuruh 3 kronconya mencari keberadaan Snow yang saat ini mendarat di rumah F7. Di mana mereka melihat sapu terbangnya lalu menduga itu adalah penyihir. Padahal di situ ada Snow. Namun Prowlin membuatnya pingsan. Tidak berapa lama, Snow tersadar. Dia terkejut melihat di sekelilingnya ada 7 kurcaci, yaitu Merlin, Arthur, Jack, si kembar 3 Pino, Noki, dan juga Q. Ditambah melihat dirinya di cermin menjadi sangat cantik, membuat Snow menyembunyikan identitasnya dengan mengubah namanya menjadi Red Shoes. Lalu mengira 7 kurcaci itu adalah F7 yang ia cari untuk menemukan ayahnya. Mendengar hal itu, para kurcaci rebutan menawarkan diri membantunya, yang tentunya dengan senang hati Red Shoes menerima bantuan mereka. Di sisi lain, seorang raja bernama Avurats ingin mengadakan pesta ulang tahun dengan mengundang para putri, namun sayangnya mereka tidak bisa hadir. Tiba-tiba masuklah Regina menyarankan untuk mengundang Snow yang keberadaannya menghilang. Jadi Regina menyuruh Avurats mencari Snow sekaligus membawakan sepatu merah miliknya. Sementara itu, Snow membuat poster pencarian ayahnya, jadi membuka sepatunya dan mengembalikan ke wujud aslinya. Apesnya Jack mengetuk pintu ingin mengajak Snow maskeran bareng. Tapi Snow menolak. Tiba-tiba Snow melihat sosok ayahnya dari jendela masuk ke hutan. Ia pun mengikutinya, yang ternyata itu kelinci kayu raksasa. Lalu ingin menerkam Snow. Untung datanglah Merlin melawan kelinci itu. Namun sayangnya dia kalah, dan syukur datanglah Arthur yang senasibnya sama. Dia tertiban tangannya si kelinci, lalu pura-pura sekarat supaya dicium Snow, yang ternyata hanya akal-akalan belaka. Tidak berapa lama datang juga kembar 3 dengan robot ciptaannya. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah di mana 7 kurcaci rapat membagi wilayah untuk mencari ayah Red Shoes. Curangnya Arthur satu tim dengan Red Shoes karena dia mengincar ciumannya agar terlepas dari kutukan hingga yang lain menjadi iri. Setelah itu, di pagi harinya Red Shoes memberikan poster yang dibuatnya. Lalu bersamaan Arthur menuju Golden Goose Avenue, di mana Arthur menunjukkan pedang Excalibur miliknya sulit dicabut. Padahal dengan mudahnya Red Shoes mencabutnya lalu mengembalikannya lagi, membuat harga diri Arthur terluka. Di saat yang sama, Merlin ingin keluar dari kegabutannya dengan menjinakkan si kelinci kayu raksasa, lalu menyusul Arthur dan Red Shoes, di mana mereka bertanya ke orang-orang tentang ayahnya Red Shoes. Namun bukannya info yang didapat, melainkan semuanya terpesona melihat kecantikan Red Shoes. Sedangkan Arthur masih terluka. Di situ Red Shoes menghiburnya dengan berjanji mencabut kembali pedang itu. Hingga mereka pergi bersamaan, Red Shoes menemukan poster tentang dirinya.
Apesnya Snow ketahuan dengan salah satu prajurit. Ia pun kabur dan terjebak di jalan buntu. Jadi daripada ketahuan, Redsus membuka sepatunya membuat prajurit itu pergi begitu saja. Sedangkan Arthur mencarinya bersama Merlin. Di sisi lain, Red Snow yang ingin memakai sepatunya harus ekstra tenaga karena prajurit istana mengepungnya, lalu melempar sepatu Redsus ke sana kemari. Untungnya di waktu yang tepat, Merlin datang lalu mengembalikan sepatunya ke Redsus. Kemudian menghampiri Arthur yang di belakangnya para penjaga. Seketika Redsus kabur bersama Merlin sambil naik kelinci dan tidak lupa menjelaskan alasan ia diincar karena sepatu ajaibnya. Jadi daripada tertangkap, Redsus, Arthur, dan Merlin pulang. Sebelum itu Merlin menggambari sebuah taman bunga yang luas, yaitu menggambar ayah Snow yang hilang. Di situ Snow bahagia padahal memudahkan para penjaga mengetahuinya. Lalu disusul 3 keronconya Regina. Singkat cerita, Prolin memikat hatinya Redsus dengan donat dengan senang hati mau menghabisinya. Sedangkan Jack memikatnya dengan perhiasan. Namun Jack memikat violin dan juga Jack harus berakhir karena Apurats datang membawa prajuritnya ingin menangkap Redsus. Sebelum itu terjadi, Redsus keluar membuat Apurats dan juga kawanannya terpesona. Lalu bernegosiasi melepaskan Merlin dan juga Arthur. Setelah dilepas, Apurats memaksa Redsus ikut ke istananya. Karena terus-terusan dipaksa, Redsus memukul wajahnya sehingga memerintahkan para prajurit menangkap Redsus. Meskipun para kurcaci menyerang balik, mereka tetap kalah karena perbedaan ukuran. Untungnya Jack berhasil membawa kabur Redsus. Ditambah kembar 3 Pinocchio membawa robotnya yang perlawanan mereka hanya sementara karena Apurats membawa senjata tambahan yaitu meriam. Seketika para kurcaci hanya bisa menghindar dan salah satu bola meriamnya tersangkut di dinding rumah yang membuat Merlin mendapatkan ide yaitu menarik bolanya supaya dinding rumahnya rubuh. Lalu meniban para prajurit Apurats. Berkat idenya itu, Redsus memeluk Merlin, lalu mengajaknya berbincang membahas dirinya sangatlah berbeda sebelum dikutuk. Bahkan bisa menunjukkan asal Redsus menutup mata. Tapi kelamaan jadi giliran Redsus menunjukkan sesuatu dengan membuka sepatunya, yang ternyata sepatunya sulit dilepas. Sementara itu, Apurats kembali ke singgasananya di mana sudah ada Regina menagih sepatunya yang belum bisa Apurats bawakan karena kalah dari para kurcaci. Jadi Regina memberikan apel super supaya Apurats lebih overpower, padahal mengubahnya jadi monster kayu. Sementara itu Redsus dan juga para kurcaci bekerja sama memperbaiki dinding rumah. Selesai memperbaikinya, kembar 3 menunjukkan alat pencetak poster yang lebih mudah mencetak. Kemudian Redsus menaiki robot yang digabungkan dengan sapu terbang untuk menyebar posternya ke seluruh kota ditemani Merlin. Dan Merlin membayangkan bisa berciuman dengan Redsus hingga robotnya oleng dan menabrak pohon. Setelah itu Merlin menanyakan sihir apa yang dimiliki sepatu Redsus, yaitu mengubahnya jadi lebih cantik dari sebelumnya. Meskipun Redsus bangga dengan bentuk tubuh sebelumnya, seperti yang dirasakan Merlin yang juga bahagia sebelum dikutuk. Di sini Redsus merasa satu frekuensi dengan Merlin, jadi membuatkan jimat khusus untuknya. Selain itu, Redsus mengungkapkan apapun bentuk tubuh dan warna Merlin, dia tidak peduli. Ia membuat Merlin jatuh cinta, lalu menciumnya sehingga wujud aslinya kembali. Namun ketika Redsus membuka mata, Merlin hanyalah kurcaci. Di situ Merlin kecewa karena konon kutukannya akan lepas setelah mencium wanita cantik. Tiba-tiba raksasa pohon menyerang mereka. Sialnya bukan hanya 1 tapi 3. Merlin dan juga Redsus dilempari batu hingga terkepung. Jadi untuk lolos dari sana, Merlin menyuruh Redsus menutup matanya karena bisa mengubah Merlin ke bentuk manusia supaya lebih leluasa melawan raksasanya. Dan benar saja, Merlin berhasil menumbangkan semuanya. Dia pun sombong sampai salah satu raksasa menariknya masuk ke danau. Di situ Redsus yang melihatnya langsung menyelam menyelamatkan Merlin.
meskipun harus melepas sepatunya dan menunjukkan sosok sebenarnya. Membuat Merlin terkejut, apalagi mengetahui Redsus adalah Snow White, putri raja yang diincar ibu tirinya. Kemudian Snow White pergi tidur, sedangkan Merlin merenung lalu meninggalkan Snow seorang diri. Di sini Snow memahami Merlin lebih suka dengan Redsus. Padahal Merlin baru menyadari yang disukai Redsus adalah si kurcaci. Ketika Merlin tertampar, bersamaan Snow pergi dari hutan ditemani 3 kayu beruang. Lalu flashback kenangan bersama Merlin. Yang anehnya Merlin berada di hadapannya menawarkan apel. Tiba-tiba Merlin yang aslinya muncul. Ternyata Merlin yang memberikan apel adalah Regina. Kemudian menculik Snow ketika Merlin mengejarnya. Sedangkan ketiga kayu beruang menghampiri kurcaci yang lain. Mereka pun menyiapkan senjata masing-masing untuk menyelamatkan Snow. Namun tersisa Arthur yang masih berusaha melepaskan pedangnya dari batu. Karena lama robot Rio menghancurkannya. Di sisi lain Merlin berhasil sampai ke istana bersama kelinci raksasa, di mana kelinci itu menunjukkan pintu rahasia. Di saat yang sama Snow yang tertangkap, Regina dipaksa makan apel. Karena terus-terusan menolak, Regina menunjukkan Merlin yang sudah mereka jadikan sandera. Di sini Snow menurut memakan apelnya asalkan melepaskan Merlin. Sehabis makannya, Snow berubah menjadi pohon, sedangkan Merlin mendengarkan penjelasan dari pohon cermin tentang Snow yang memakan apelnya, yaitu terdapat 3 fase. Fase pertama, Snow jadi pohon, lalu fase kedua, pohonnya berubah jadi apel, lalu menjadi sepatu, yang fase ketiga nanti Regina memakai sepatunya, akan merubahnya paling cantik sekerajaan. Mendengar hal itu, Merlin marah, kemudian menyerang pohon cerminnya secara membabi buta. Sialnya Merlin tertangkap, namun di waktu yang tepat teman-temannya datang lalu membantu Merlin melawan si pohon cermin. Bersamaan matahari terbit sekaligus pertanda sihir Regina bekerja. Setelah itu Regina menanti pohonnya berubah, sialnya datang Merlin menangkapnya. Bahkan terjun bebas dari menara dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bersamaan sihir Regina lenyap, mengembalikan 3 boneka kayu jadi bocil. Lalu kelinci raksasa berubah jadi ayahnya Snow, sehingga Snow dan juga ayahnya dapat bertemu kembali. Namun harus bersedih karena tubuh Merlin belum muncul juga dari dasar menara yang membuat Snow menangisi Merlin. Tiba-tiba trio Pinocchio membawakan tubuh Merlin yang sudah sekarat. Tidak berapa lama Merlin pergi untuk selamanya. Di akhir film, Snow mencium Merlin sekaligus mengubahnya menjadi Merlin sesungguhnya. Dan film ini pun tamat.